Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sisi Amalia, salah satu dosen di program studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya bawakan kali ini adalah Ziswaf, Zakat, Infak, Sodakoh, dan Wakaf. Dengan kode mata kuliah EKI 5027, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 5 dengan bobot 3 SKS. Dengan menggunakan model pembelajaran case study yang digabungkan dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan presentasi mengenai materi dan isu-isu terkini zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, dengan rincian 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester, 7 pertemuan setelah ujian tengah semester, dan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8, serta ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Materi pokok pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari zakat, sejarah zakat, zakat produktif, manajemen pengelolaan zakat, peluang dan tantangan pengelolaan zakat, infak dan sodakoh, wakaf, wakaf produktif, manajemen pengelolaan wakaf, peluang dan tantangan pengelolaan wakaf. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan dalam mata kuliah ini terdiri atas 1 poin capaian sikap, 1 poin capaian pengetahuan, 1 poin capaian keterampilan umum, dan 1 poin capaian keterampilan khusus. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah ini terdiri atas 4 poin, yakni CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis mengenai zakat dan aplikasinya, CPMK 2, mampu memahami dan menjelaskan secara rinci perkembangan zakat dan wakaf, CPMK 3, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis mengenai wakaf dan aplikasinya, CPMK 4 mampu memahami dan membedakan tentang infak, sedekah, dan zakat secara komprehensif. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis mengenai zakat, jenis zakat, asnaf zakat, dan aplikasinya. Kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan secara rinci perkembangan zakat dan wakaf di Indonesia dan dunia. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis mengenai wakaf, macam-macam wakaf, rukun wakaf, dan hukum wakaf dan aplikasinya. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan membedakan tentang infak, sedekah, dan zakat secara komprehensif. Adapun komponen evaluasi pada mata kuliah ini terdiri dari 20% tugas, 10% kehadiran, presentasi 10%, small group discussion 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pertemuan kedua, yakni mengenai zakat yang terdiri dari submateri pengertian zakat, dalil zakat, jenis zakat, dan asnaf zakat. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini kita bertemu lagi. Kemarin setelah minggu lalu kita bertemu di pertemuan pertama. Kita membahas tentang perkenalan kan RPS dan sebagainya. Nah, minggu ini kita akan masuk pada pertemuan kedua, membahas lebih lanjut tentang materi zakat. Nah, jadi tapi seperti biasa sebelum kita mulai, tentu saja apa yang kita lakukan, kita harapkan tujuan kita di awal adalah bernilai ibadah ya, agar semua yang kita lakukan ini bernilai ibadah. Jangan lupa kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan siapa yang mau memimpin doa? Oh ya, Akmal aja deh. Akmal, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Terima kasih, Akmal. Nah, minggu lalu tuh kita bertemu dalam pertemuan pertama membahas tentang
perkenalan RPS dan sebagainya, dan juga saya ada menyinggung sedikit tentang zakat. Jadi karena mata kuliah ini adalah mata kuliah ziswaf ya kan, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Nah, kemarin saya ada menyinggung sedikit mengenai zakat. Di situ saya sampaikan mengenai apa itu zakat, lalu seperti ya pengetahuan umum lah mengenai zakat. Saya juga menanyakan ada yang tahu nggak zakat, apa sudah pernah belum zakat dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas materi lebih lanjut mengenai zakat. Nah, jadi bahasan kita hari ini mengenai tentang pengertian zakat. Nah, secara bahasa, secara istilah, lalu juga tentang dalil zakat, lalu juga rukun dan syarat zakat, lalu yang terakhir kita akan membahas tentang asnaf zakat. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa zakat adalah salah satu instrumen keuangan di dalam Islam, di dalam ekonomi Islam ini yang punya syarat dan ketentuan. Nah kan, kalau kita beli, ya misal belanja di supermarket, kalau mau dapat hadiah punya syarat dan ketentuan. Nah, zakat ini punya juga syarat dan ketentuan. Nah, materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian zakat. Ada yang tahu tentang zakat itu apa? Ya, silakan. Ibu sampai lupa namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Seli. Oke, Kak Seli ya, sila Kak Seli. Tahu nggak apa itu zakat? Jadi zakat itu adalah di mana kita memberikan sebagian harta kita pada waktu tertentu ataupun sudah mencapai nisab dan diberikan kepada Nisab 8 dan- golongan yang Oke. berhak menerimanya. Ada lagi yang ingin berpendapat mengenai apa itu zakat? Ya, ada lagi. Nampaknya ini perlu ditunjuk atau tegang. Nggak, ini bukan kuis. Nah, jadi pertanyaannya apa? Ayo, ada yang tahu zakat itu apa? Biasanya kalau diam tuh tandanya tahu ya kalau itu ya. Oke, baik. Nah, zakat. Nah, ini zakat ada secara bahasa, ada secara istilah. Nah, kalau secara bahasa ada anumu, al-barokatu, atau kharu dan as-solahu. Nah, jadi di sini zakat itu secara bahasa sebagai anumu itu tumbuh dan berkembang. Apa yang kita berikan zakat itu akan tumbuh dan berkembang. Lalu juga al-barokatu berkah. Jadi keberkahan konsep di dalam instrumen keuangan di dalam ekonomi Islam itu adalah salah satunya adalah berkah. Lalu juga at-tahharu membersihkan dan mensucikan. Kenapa membersihkan dan mensucikan? Karena tujuan zakat adalah membersihkan dan mensucikan harta yang kita miliki. Nah, itu konsep di dalam ekonomi Islam. Lalu juga as-solahu itu beres atau keberesan. Membereskan sesuatu, menyelesaikan kewajiban yang memang harus kita tunaikan. Nah, kalau secara istilah nih panjang-panjang nih, kalau kalian misalnya ujian, nah kan tanya apa, pengertian, apa arti zakat. Nah, inilah panjangnya. Ukuran atau kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerima dengan syarat tertentu. Nah, saya sampaikan bahwasanya zakat itu adalah ukuran kadar dari harta yang kita miliki yang harus dikeluarkan. Namun, ketika dikeluarkan itu punya syarat dan ketentuan. Syarat-syarat dan ketentuan itulah yang harus terpenuhi. Jika belum terpenuhi, maka harta tersebut tidak perlu kita keluarkan. Nah, itu zakat konsepnya ya. Nah, dalil zakat. Nah, kalau di dalam Al-Quran sendiri itu kata zakat itu disebut sebanyak sekitaran 30 sampai 32 kali di dalam Al-Quran. Nah, itu ada yang dibarengi dengan sholat, zakat, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, ada perintah membayar zakat, ada juga secara terang menjelaskan tentang asnaf zakat. Nah, itu banyak dalam ini. Nah, maka di sini kalau yang menjelaskan tentang asnaf zakat itu pada Al-Baqarah ayat 103. Bukan Al-Baqarah, At-Taubah ayat 60. Nah, itu menjelaskan mengenai hal tersebut. Nah, jadi jelaskan siapa-siapa yang berhak menerima zakat. Nah, hadis juga ada beberapa yang jadi menjelaskan mengenai zakat. Ini salah satunya dikatakan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana menjelaskan tentang perintah untuk membayarkan zakat. Nah, seperti itu. Nah,
Syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan zakat itu ada pertama Islam. Nah ingat ya, Islam. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau ditanya, kalau yang tidak beragama Islam wajib enggak? Ya tidak wajib karena syaratnya mengeluarkan zakat adalah beragama Islam. Lalu yang kedua itu merdeka. Merdeka dalam artian itu tidak dalam paksaan, tidak dalam tekanan. Nah, merdeka dalam hal ini dikatakan hamba sahaya. Memang pada masa sekarang hamba sahaya itu kemungkinan memang ya tidak ada di dalam pada masa ini. Namun sekali lagi kita tidak bisa menghilangkan syarat-syarat hamba sahaya atau mereka dalam syarat-syarat wajib untuk menunaikan zakat. Nah, lalu selanjutnya adalah milik sepenuhnya. Nggak boleh minjam punya saya. Ya, misalnya saya punya harta 35 miliar. Amin, ya Allah. Nah, kalian mau minjam untuk bayar zakat? Nggak bisa. Nah, yang harus mengeluarkan zakat adalah orang yang punya harta tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya cukup haul. Nah, haul itu adalah selama 1 tahun masa berjalan. Itu untuk zakat mal ya. Kalau untuk zakat fitrah itu lain lagi ketentuannya. Lalu juga ada cukup nisab. Nah, nisab itu adalah kadarnya atau nilai minimal. Nah itu nanti kita akan bicarakan lebih lanjut mengenai hal itu di pertemuan ke-4. Nah jenis zakat, ada yang tahu jenis zakat? Nabil, tahu nggak jenis zakat ada berapa? Saya sebutkan, jadi jenis zakat itu ada zakat mal, zakat fitrah. Oke, ya baik. Nah jadi dalam zakat itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, paling lambat sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itu zakat fitrah. Nah, lalu juga selanjutnya ada zakat mal. Nah, kalau zakat mal itu adalah zakat harta. Nah, kalau zakat fitrah adalah zakat jiwa, sedangkan zakat mal adalah zakat harta. Nah, harta kita. Nah, seperti itu. Nah, zakat mal ini meliputi segala jenis harta benda. Nah, macam-macam zakat mal. Nah, jadi zakat mal itu ada banyak macamnya ya. Ada zakat emas dan perak. Makanya kalau punya tabungan emas banyak, nah udah sampai nisab, udah sampai haul, harus dikeluarkan zakatnya. Nah, nanti boleh dicek nih sama orang tuanya, Mama, simpanannya kira-kira emasnya udah sampai belum nisab dengan haul zakat nih. Nah, seperti itu. Lalu zakat tijarah atau zakat perniagaan, zakat hasil tanaman dan buah-buahan, zakat binatang ternak, zakat rikas, zakat makdin, barang tambang, zakat profesi, zakat uang simpanan, dan zakat saham dan obligasi. Nah, untuk zakat yang kontemporer dalam artian yang baru ini adalah ada zakat profesi, zakat uang simpanan, dengan zakat saham dan obligasi. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, di mana dan juga ilmu kita semakin bertambah, maka Majelis Ulama Indonesia nih salah satunya dari fatwa ulama, jadi ulama yang memberikan keputusan bahwasanya ada beberapa komponen zakat atau komponen harta yang bisa dikeluarkan zakatnya. Nah, ini adalah kriteria asnaf. Asnaf adalah orang yang menerima zakat. Jadi yang menerima zakat itu tidak boleh sembarang dalam artian keluar dari kriteria ini. Nah, jadi yang menerima zakat itu ada 8 kriteria. Nah, yang pertama adalah fuqara atau fakir. Nah, fakir ini sering disandingkan dengan fakir miskin. Nah, namun kalau dalam kriteria asnaf, fakir miskin ini dibedakan menjadi 2 komponen. Yang pertama adalah fakir. Nah, fakir ini adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, jadi fakir ini memang orang yang sudah benar-benar papa dalam artian dia tuh nggak punya lagi kemampuan untuk mencari harta, lalu juga tidak punya harta sama sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contohnya kayak orang yang lanjut usia, orang yang anak yang belum balik, anak-anak kecil tuh kan dia enggak punya kemampuan, belum balik ya, dalam artian mau cari duit gimana caranya. Dan juga seperti itu. Lalu juga ada orang yang sakit atau cacat fisik mental, atau orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran. Nah, lalu juga korban bencana alam atau bencana sosial. Nah,
kalau untuk korban bencana alam dan bencana sosial ini, di mana tidak pilih-pilih dalam memberikan harta zakat, dalam artian bahwasanya baik orang yang beragama Islam dan non-Islam itu tetap bisa menerima harta zakat. Nah, itu ya. Karena apa ya? Karena tidak mungkin juga kita bantu kan, terjadi gempa. Nah, kayak kemarin terjadi tsunami di Aceh. Kamu orang Islam enggak? Saya mau bagi harta zakat. Kan enggak seperti itu. Nah, jadi untuk korban bencana alam, baik Muslim dan non-Muslim itu tetap bisa menerima harta zakat dalam artian dia masuk dalam golongan fakir. Nah, lalu yang kedua adalah miskin. Nah, miskin ini orang yang punya mata pencarian atau dia bisa bekerja namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Kalau pemikiran simpelnya itulah, saya bilang udah cari kerja kemana-mana dari pagi sampai sore, lalu cuma dapat uang 30.000, sedangkan ada istri yang harus dibiayai atau ada 3 anaknya yang menunggu untuk makan. Dan itu tentu saja tidak cukup untuk makan satu harian untuk ke satu keluarga. Nah, seperti itu. Nah, itu dikatakan miskin. Nah, ini bisa kalian baca. Lalu selanjutnya ada amil zakat. Nah, kalau amil zakat ini adalah orang atau lembaga yang mengumpulkan zakat. Nah, orang atau lembaga yang mengumpulkan zakat itu juga berhak untuk atau boleh untuk menerima harta zakat. Nah, tentu saja pemanfaatannya itu tidaklah boleh disalahgunakan dalam artian bahwasanya tetap saja harta zakat tersebut itu akan dibagi 1/8 untuk amil zakat. Jadi dalam artian bahwasanya amil zakat boleh mengambil, boleh, tapi bagiannya adalah 1/8 bagian. Dalam artian itu biasanya digunakan untuk apa? Untuk bayar tenaga kerja di badan amil zakat. Misalnya kayak las kan. Las kayak di sini dompet umat. Tentu saja dia kan pembiayaannya dapatnya dari mana? Ya dari harta zakat itu karena dia punya 1/8 bagian. Untuk apa? Untuk membayar biaya operasional, tenaga kerja. Nah, itu kan diperlukan. Nah, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ada mu'alaf. Mu'alaf. Kalau mu'alaf, ini mu'alaf nih orang yang baru masuk Islam. Nah, jadi di sini mu'alaf itu adalah orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam. Nah, termasuk dalam golongan mu'alaf itu yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam, lalu orang yang rentan pemurtatan, atau orang non-muslim yang tertarik mempelajari agama Islam. Nah, yang seperti ini jadi itu masuk dalam kategori mu'alaf. Nah, tidak hanya orang yang baru masuk Islam. Namun kadang-kadang kalau dalam aplikasinya tuh suka salah sangka ya, misalnya orang yang baru masuk Islam. Pak Haji ada, Pak Haji itu tuh baru masuk Islam tuh. Udah 10 tahun masuk Islam, mu'alaf dia katanya. Nah, itu lainnya. Jadi orang yang baru masuk Islam mungkin kita bisa juga mengukur dengan akal pikiran kita, yang baru itu yang dikatakan baru itu kan ya barang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kalau udah 10 tahun, 15 tahun Pak Haji itu kan mu'alaf. Nah, enggak juga seperti itu, ya kan. Nah, orang yang rentan terhadap pemurtatan atau di wilayah yang beragama Islam, lalu juga ada ya semacamnya lah, ada misalnya kayak rentan terhadap pemurtadan dan sebagainya, itu boleh diberikan harta zakat. Nah, atau orang non-muslim yang tertarik mempelajari agama Islam, mungkin ada kawan kalian yang non-muslim kali tertarik, nah boleh dikasih tahu lasnya amil zakatnya tuh untuk bantu untuk memberikan harta zakatnya. Bercanda tapi yang itu ya. Oke. Lalu selanjutnya ada rikab. Rikab ini apa? Nah, rikab ini seperti sama dengan hamba sahaya, jadi orang yang kehilangan kemerdekaannya. Nah, jadi orang hilang kemerdekaannya, kebebasannya tersandra. Kebebasannya, dan dia yang menyebabkan apa? Menyebabkan dia tidak bisa beribadah, dia di bawah tekanan, dia tidak bisa mau ngapa-ngapain, muamalah nggak bisa, hidup serasa tidak bebas dan sebagainya. Ini masuk dalam rikab, dan memang pada masa sekarang ini salah satu asnaf yang memang jarang kita temukan, jadi jarang ditemukan itu adalah rikab. Nah, rikab ini misalnya sekarang ini maka salah satunya ada dalam surat keputusan Basnas mengenai asnaf zakat ini, maka mengalihkan rikab ini pada tiga golongan. Yang pertama, orang yang menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking. Nah, itu masuk dalam kategori rikab. Lalu yang kedua adalah orang yang ditahan oleh musuh Islam, mungkin kalau di sini nggak ada. Nah, misalnya ada di Palestina, seperti kejadian di Palestina, nah seperti itu juga salah satu bisa masuk dalam kategori rikab. Lalu orang yang terjajah atau teraniaya, nah seperti itu. Tapi
Ini adalah salah satunya. Syaratnya adalah muslim, bukan ahli bait, kebutuhan mendasar, bukan masyan gitu. Ini untuk kategori gorimin. Nah, gorimin apa? Nah, gorimin adalah orang yang berhutang. Nah, gorimin adalah orang yang berhutang untuk melaksanakan. Nah, di sini disuka banyak salah persepsi ya hutangnya. Nah, sekali lagi orang yang berhutang itu bukan orang yang untuk hutang konsumtif. Kebetulan habis cicil iPhone 17 Pro Max nih, aduh nggak ada duit lagi nih, bolehlah minta harta, bolehlah minta ke las nih ya, bantuan untuk menulis. Nah, tidak seperti itu. Nah, jadi orang gorimin adalah orang yang berhutang untuk melaksanakan maslahat atau menghindari mudarat sesuai dengan syariat Islam. Termasuk orang di dalam golongan ini adalah orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri dan keluarga. Misalkan dia sudah tidak punya uang lagi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, udah anak-anaknya kelaparan, maka dia dengan terpaksa berhutang. Nah, itu adalah salah satu yang boleh dibantu untuk dilunasi hutangnya dengan harta zakat. Nah, seperti itu. Nah, tidak termasuk dalam golongan gorimin itu adalah orang yang berhutang untuk konsumsi barang atau kebutuhan sekunder dan tersier, atau orang yang mampu yang berhutang untuk keperluan bisnis. Nah, ini kan, jadi kalau ada juga misalnya kayak pengusaha yang harus cari modal, nah modal kan, tapi dia bukan termasuk dalam golongan gorimin. Nah, sabilillah. Nah, fi sabilillah adalah orang sedang berjuang menegakkan syariat Islam. Nah, contoh orang-orang yang masuk dalam golongan ini adalah orang atau kelompok lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah. Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama, baik tuntunan wajib, sunnah, dan berbagai kebaikan lainnya. Lalu juga atau orang atau kelompok lembaga yang secara ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Lalu orang dan kelompok lembaga yang berjuang memperbaiki kondisi kemaslahatan bangsa dan umat Islam. Nah, ini masuk dalam kategori fisabilillah. Nah, yang terakhir Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil itu apa? Orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik. Misalnya dia sedang safari dakwah kah, dan termasuk dalam golongan Ibnu Sabil ini adalah orang yang terlantar di perjalanan atau orang asing pengungsi yang beragama Islam yang terlantar di wilayah negara Republik Indonesia akibat perang, genosida, dan bencana sosial lain yang terjadi di negara asalnya. Maka orang-orang tersebut bisa masuk dalam kategori Ibnu Sabil dan berhak menerima harta zakat. Nah, implementasi Ibnu Sabil kontemporer itu tadi saya katakan orang yang jauh dari kampung halaman. Misalnya dia belajarnya di mana? Belajarnya jauh, misalnya jauh di Afghanistan. Nah, kebetulan dia perlu bantuan. Nah, maka dari itu dia bisa menerima harta zakat. Nah, lalu juga orang yang safar, para pelajar yang negeri yang nan jauh di sana. Nah, itu adalah Ibnu Sabil. Nah, perluasan sasaran zakat. Nah, jadi saya sampaikan bahwasannya tadi saya sampaikan sebelumnya mengenai ada kategori yang kayak seperti misalnya budak, hamba saya itu sudah tidak ada lagi, atau Ibnu Sabil itu juga sudah sedikit. Nah, seperti itu. Maka dalam zakat kontemporer itu ada beberapa perluasan bagi penerima zakat. Nah, oke. Ini saya rasa untuk pertemuan kali ini adalah materi yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang ingin bertanya atau memang kurang jelas dari penjelasan yang saya sampaikan? Bu, Ya, izin silakan. perkenalkan, nama saya Fajriani. Saya ingin bertanya, apakah boleh jika kita berzakat lalu kita berikan kepada orang tua atau keluarga terdekat? Nah, kita kembali lagi, apakah, nah sekali lagi untuk mengeluarkan harta zakat itu harus sesuai dengan asnaf zakat. Nah, kita pastikan keluarga kita yang kita berikan itu benarkah masuk dalam kategori asnaf zakat. Misalkan lah kita mapan, orang tua kita tentulah tidak mungkin kita biarkan berada dalam kemiskinan, dalam artian seperti itu. Apakah kita boleh memberikan kepada orang tua? Ya tidak boleh, karena orang tua kita tidak termasuk dalam golongan di dalam asnaf zakat. Nah, kalau misalnya saudara jauh kita, mungkin nggak saudara jauh kita kadang seperti itu, Bu, boleh enggak memberikan kepada saudara saya yang jauh yang miskin, yang kekurangan? Nah, itu boleh. Kalau dia masuk dalam asnaf zakat, maka ia boleh diberikan bantuan dari harta zakat. Nah, seperti itu. Baik,
Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup jelas ya. Semoga bisa mengambil intisari dari materi saya hari ini. Insya Allah minggu depan kita bertemu pada materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang besaran harta zakat atau kadar zakat. Nah, tugas kalian, nah seperti biasa di di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kalian ditugaskan untuk membaca. Jadi mencari review baik dari buku, nah artikel mengenai materi tentang kadar zakat. Jadi minggu depan saya harapkan kita bisa berdiskusi tentang materi yang akan saya sampaikan di minggu depan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.